Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Salma dari Maswi Winsa dan saat ini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai topik demokrasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilu, dan wawancara ini untuk mengetahui pandangan Bapak terkait bagaimana penerapan nilai-nilai demokrasi itu tercermin dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Sebelum kita mulai, apakah Bapak sudah siap untuk saya wawancarai? Ya, monggo siap. Baik, terima kasih. Jika sudah siap, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait pandangan Bapak mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apakah pelaksanaan pemilu di Indonesia saat ini tuh sudah benar-benar mencerminkan nilai-nilai demokrasi? Ya, menurut Bapak sudah menuju arah yang demokratis, tapi belum sepenuhnya. Ya, untuk mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang ideal. Karena menyangkut memang sudah bebas memilih untuk masyarakat, tapi politik seperti praktek uang dan penyalahgunaan media sosial masih sering terjadi. Jadi secara sistem ya sudah bagus, tapi pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan. Yaitu menurut Bapak, ya sudah bagus, tapi perlu perbaikan. Iya, perlu perbaikan. Terima kasih atas jawabannya. Lalu terkait pemilu itu sendiri ya Pak, saya ingin menanyakan bagaimana cara Bapak menilai calon pemimpin sebelum memberikan suara dalam pemilu. Apakah Bapak lebih mempertimbangkan visi dan programnya, karakter pribadinya, atau pengaruh informasi yang beredar di media? Ya, Bapak pribadi lebih melihat dari karakter dan rekam jejaknya. Visi dan programnya itu penting, tapi seringkali hanya bagus di atas kertas saja. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak, sangat menarik sekali pandangannya. Nah, sekarang hampir semua informasi kan datangnya dari media sosial ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, apakah media sosial itu lebih banyak membantu masyarakat memahami politik atau justru membuat mereka bingung karena banyaknya informasi dari media sosial yang tidak jelas? Ya, juga media sosial itu juga bagus ya menurut Bapak, tapi media sosial itu seperti pisau berdua ya. Di satu sisi membantu masyarakat lebih mudah mendapat informasi politik ya, tapi di sisi lain juga membuat orang muda terpengaruh oleh berita palsu, opini yang menyesatkan ya, gitu. Justru bisa membuat masyarakat semakin bingung dan terpecah ya. Jadi di sisi lain ada sisi positif dan di sisi lain ada sisi negatif ya. Begitu Mbak. Terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Sebagai penutup, saya ingin menanyakan harapan Bapak terhadap pemilu mendatang. Nah, apa harapan Bapak nih terhadap pemilu mendatang agar bisa menghadirkan pemimpin yang jujur dan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat? Ya, Bapak berharap ya pemilu ke depan bisa lebih bersih dan adil tanpa kecurangan ya, dan tanpa ada politik uang. Saya juga berharap masyarakat, rakyat lebih cerdas dalam memilih, tidak hanya karena popularitas, tapi karena kemampuan dan yang benar-benar mampu bekerja dengan tulus dan ikhlas ya menurut Bapak ya. Tulus dan ikhlas itu perlu ya, jadi nggak sekedar hanya memilih popularitas, tapi karakter, SDM daripada pemimpin tersebut. Begitu ya di tanggapan Bapak ya, begitu. Terima kasih banyak atas waktu dan pandangannya Bapak. Jawaban yang disampaikan sangat bermanfaat dan memberikan wawasan baru mengenai demokrasi dari pemilu di Indonesia saat ini. Ya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadiatus Salma dari Masjid Winsa dan saat ini saya ingin mewawancarai kakak mengenai topik demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan pemilu. Dan melalui wawancara ini saya ingin mengetahui pandangan kakak tentang bagaimana penerapan nilai-nilai demokrasi tercermin dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Sebelum kita mulai, apakah kakak sudah siap untuk saya wawancarai? Iya siap, saya siap untuk Baik, diwawancarai. baik, terima kasih. Jika sudah siap, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait pandangan kakak mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam pemilu. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, menurut kakak, apakah pelaksanaan pemilu di Indonesia saat ini tuh sudah benar-benar mencerminkan nilai-nilai demokrasi? Iya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Untuk kalau kita bicara terkait demokrasi pemilu yang terjadi di Indonesia, terkadang ada yang di sisi lain sudah dikatakan ideal atau sudah memenuhi standar pemilu lah, seperti transparan, jujur, adil. Tapi di sisi lain juga ada sisi pemilu yang dimana di sana terdapat sebuah permainan politik yang bisa disebut hal itu juga mempengaruhi bagaimana demokrasi di Indonesia, seperti halnya politik uang, tekanan dari beberapa pihak, dan lain sebagainya. Hal itu yang bisa mempengaruhi atau mengotori politik demokrasi di Indonesia. Nah, terima kasih atas jawabannya. Lalu terkait pemilu itu sendiri ya kak, saya ingin menanyakan bagaimana cara kakak menilai calon pemimpin sebelum memberikan suara dalam pemilu. Apakah lebih mempertimbangkan visi dan programnya, karakter pribadinya, atau pengaruh informasi yang beredar di media sosial? Ya, sebagai masyarakat kita juga perlu menilai calon pemimpin yang akan memimpin kita, seperti halnya mereka ketika memaparkan visi misi saat mereka akan menjabat, itu juga perlu dinilai. Kemudian juga rekam jejak dari calon pemimpin itu juga perlu kita lihat, bagaimana rekam jejak calon pemimpin tersebut, kemudian background orang tersebut, dan kita juga harus melihat bagaimana sifat dan sikap dari orang yang akan memimpin kita. Hal seperti itu juga sangat penting ya, dikarenakan beberapa tahun ke depan kita akan dipimpin oleh orang yang akan kita pilih dalam pemilu, dan hal tersebut juga sangat penting dan kita juga harus mengetahui. Nah, sangat menarik sekali pandangannya. Nah, sekarang hampir semua informasi pemilu kan datangnya dari media sosial ya. Nah, menurut kakak nih, apakah media sosial itu lebih banyak membantu masyarakat untuk memahami politik atau justru membuat mereka bingung karena banyaknya berita yang tidak jelas? Ya, benar. Media sosial juga sangat berpengaruh ya terhadap seluruh informasi yang menyebar. Media sosial bisa dikatakan ibarat pedang yang memiliki dua sisi, yang dimana ada sisi bermanfaat, juga ada sisi yang membahayakan. Seperti halnya berita hoax, itu juga efek negatifnya media sosial. Namun media sosial juga memberikan efek yang positif kepada kita sebagai masyarakat, seperti memberikan informasi, edukasi politik, dan informasi-informasi lainnya. Nah, hal itu juga perlu kita saring terlebih dahulu, supaya apa? Agar kita mengetahui kebenaran berita yang jelas itu seperti apa, dan pastinya kita juga tidak salah melangkah untuk memilih. Terima kasih atas penjelasannya. Sebagai penutup, saya ingin menanyakan harapan kakak terhadap pemilu mendatang. Apa harapan kakak terhadap pemilu mendatang agar bisa menghadirkan pemimpin yang jujur dan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyatnya? Ya, harapan saya untuk pemilu yang akan datang yang pastinya itu untuk calon pemimpin harusnya lebih amanah ya. Kita harus mengetahui bagaimana sifat dan karakter orang yang akan memimpin kita. Dan saya harap untuk pemilu yang akan datang ini lebih transparan lagi, lebih terbuka lagi, dan kita juga harus mempertahankan demokrasi yang ada di Indonesia ini.
Oke, seperti itu. Iya. Terima kasih banyak atas waktu dan pandangan kakak. Jawaban yang disampaikan sangat bermanfaat dan memberikan wawasan baru mengenai demokrasi dari pemilu di Indonesia. Dan semoga kakak selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadiati Salma dari Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, dan saat ini saya ingin mewawancarai kakak mengenai topik demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan pemilu. Dan melalui wawancara ini saya ingin mengetahui pandangan kakak tentang bagaimana penerapan nilai-nilai demokrasi tercermin dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Nah, sebelum saya mulai, apakah kakak sudah siap untuk saya wawancarai? Insya Allah sudah. Baik, terima kasih. Jika sudah siap, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai demokrasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilu. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, menurut kakak ya, apakah pelaksanaan pemilu di Indonesia saat ini tuh sudah benar-benar mencerminkan nilai-nilai demokrasi? Menurut saya, pemilu di Indonesia sekarang itu sudah cukup untuk mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Setiap masyarakat juga bebas untuk menentukan pilihannya sendiri, dan setiap orang juga mempunyai hak yang sama untuk memilih maupun dipilih. Tapi pelaksanaan pemilu masih perlu diperhatikan lagi. Contohnya masih banyak yang praktik politik uang atau kampanye negatif yang dapat mempengaruhi sebagian masyarakat. Nah, sistemnya sendiri sudah demokrasi, tapi pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat menciptakan pemimpin yang lebih jujur, adil, dan transparan. Terima kasih atas jawabannya. Lalu terkait pemilu itu sendiri ya kak, saya ingin menanyakan bagaimana cara kakak menilai calon pemimpin sebelum memberikan suara dalam pemilu. Apakah lebih mempertimbangkan visi dan programnya, karakter pribadinya, atau pengaruh informasi yang beredar di media sosial? Kalau biasanya saya menilai calon pemimpin itu dari visi misi dan karakter pribadinya. Soalnya program yang bagus itu penting. Nah, kalau pemimpinnya sendiri nggak jujur atau nggak punya integritas, ya sama aja percuma. Nah, kalau info dari media, saya tetap saring dulu untuk meminimalisir penyebaran berita hoak. Jadi saya lebih percaya kalau udah lihat langsung dari debatnya atau rekam jejaknya gitu. Masya Allah, sangat menarik sekali ya kak pandangannya. Nah, sekarang hampir semua informasi pemilu itu kan datangnya dari media sosial ya. Nah, menurut kakak nih, apakah media sosial ini lebih banyak membantu masyarakat dalam memahami politik, atau justru membuat mereka bingung karena banyak berita yang beredar? Kalau menurut saya sendiri, media sosial itu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Kalau dari sisi positifnya, media sosial itu membantu kita untuk mencari informasi atau sumber-sumber yang relevan. Kalau dari sisi politik, media sosial bisa bantu kita untuk cari informasi tentang bagaimana sih karakter dari calon pemimpinnya, bagaimana sih latar belakangnya. Nah, kalau dari sisi negatifnya, kalau kita nggak hati-hati dalam menggunakan media sosial, kita bisa menyebarkan berita hoak yang dapat membuat banyak orang salah paham. Jadi gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, sebagai penutup nih kak, saya ingin menanyakan harapan kakak terhadap pemilu mendatang. Apa harapan kakak terhadap pemilu mendatang agar bisa menghadirkan pemimpin yang jujur dan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyatnya? Harapan saya sih semoga kedepannya pemilu di Indonesia bisa lebih jujur, lebih bersih, dan lebih adil. Masyarakatnya juga bisa memilih pemimpin yang lebih berkualitas, bukan cuma karena janji-janji manis. Dan semoga yang kepilih nanti punya niat tulus untuk memperjuangkan rakyat dan bangsanya, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Terima kasih banyak atas waktu dan pandangannya kakak. Jawaban yang disampaikan sangat bermanfaat dan memberikan wawasan baru mengenai demokrasi dan pemilu di Indonesia. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.